Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Smi Angelika Barusumbiring, NPM 1815010039, kelas 11 A22, Prodi PGSD Universitas Quality Brastagi. Di sini saya akan membuat video micro teaching dari mata kuliah Pendidikan IPS kelas tinggi dosen pengampun Nurlia Ginting SPD MPD. Selamat belajar. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya? Pastinya baik-baik saja ya. Sekarang kita dalam situasi pandemi COVID-19. Mari kita berdoa supaya situasi ini dapat selesai dan kita dapat bisa bertatap muka di sekolah layaknya proses belajar mengajar yang baik. Oke, sebelum pelajaran kita dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pembelajaran kita hari ini Ibu bawakan tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Siapa tahu apa itu perbedaan dari kenampakan alam dan kenampakan buatan? Oke, di sini saya Ibu jelaskan tentang yang pertama itu tentang kenampakan alam. Kenampakan alam. Siapa tahu apa itu kenampakan alam? Alam itu adalah sama halnya lingkungan kita tempat tinggal ini alam di darat. Oke, Ibu akan jelaskan tentang apa itu kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang berada di permukaan bumi ini, baik itu di darat maupun di lautan. Kenampakan alam ini sering disebut dengan bentang alam, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Contohnya itu misalnya pegunungan, bukit, samudra, selat, daratan tinggi, daratan rendah, lautan, pantai. Oke, di sini Ibu akan menunjukkan gambar tentang kenampakan alam. Kenampakan alam yaitu ini ada daratan tinggi, yang ini adalah sungai, ini adalah pegunungan, dan ini adalah daratan rendah. Oke, Ibu akan menjelaskan manfaat dari kenampakan alam itu. Tadi Ibu sudah menampilkan gambar tentang kenampakan alam. Dari situ Ibu akan membuat manfaatnya, yaitu tadi ada daratan tinggi. Daratan tinggi itu digunakan biasanya tempat berkumpul tempat wisata. Di sana bisa daratan tinggi itu bisa kita lihat banyak orang membangun villa keluarga, tempat wisata. Bisa juga daratan tinggi itu digunakan untuk penanaman pertanian yang seperti kopi, teh. Yang kedua itu tentang manfaat dari sungai. Sungai itu sangat bermanfaat bagi kita, di mana sungai itu dapat digunakan jadi pembangkit listrik tenaga air. Sungai juga digunakan nelayan untuk menangkap ikan dan dia menjualkannya ke pasar, kita membelinya. Jadinya kita akan memakan ikan yang sehat. Ada juga itu daratan rendah yang bermanfaat bagi kita juga, yang dimana kita memanfaatkan daratan rendah itu sebagai tempat pertanian, dimana petani akan menanam padi, menanam makanan sayur-sayuran yang segar untuk kita. Lanjutannya yaitu adalah pegunungan. Pegunungan juga manfaat bagi kita, dimana gunung itu biasa digunakan sebagai tempat wisata keluarga ataupun teman-teman kita sebagian. Itu adalah manfaat dari kenampakan alam. Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang kenampakan buatan. Kita tahu bahwa buatan itu adalah yang dikerjakan oleh seseorang. Jadinya kenampakan buatan itu adalah kenampakan yang terbentuk dampak dari perbuatan manusia. Itu dimana manusia membuat bentuk atau sesuatu yang bisa dilihat dan dimanfaatkan oleh banyak orang. Contoh dari kenampakan buatan ini bisa kita lihat gambar. Dari kenampakan buatan bisa kita lihat ini adalah waduk, ini adalah pelabuhan, ini adalah pemukiman, dan ini adalah taman. Dari kenampakan buatan itu masuk juga kebun binatang. Oke, Ibu lanjutkan manfaat dari kenampakan buatan ini. Bisa dari gambaran tersebut bisa kita simpulkan
Kenampakan buatan itu contohnya misalnya waduk itu bermanfaat bagi kita dalam untuk menampung air. Yang kedua itu yang paling bermanfaat bagi kita kehidupan kita adalah tempat pemukiman, tempat tinggal kita, di mana kita bertempat tinggal. Itu sangat bermanfaat bagi kita. Kalau kita tidak ada tempat tinggal, kita tidak tahu di mana akan tinggal ataupun tidur. Contoh lain yaitu manfaat dari taman. Taman itu bermanfaat bagi kita, di mana taman itu dipenuhi dengan pohon-pohon. Kita bisa berlindung, berbincang-bincang di bawahnya untuk menghirup udara yang segar, melihat berbagai macam pemandangan yang bagus, terhindar dari polusi udara. Lanjutannya yaitu tentang manfaat dari kebun binatang. Kebun binatang itu bermanfaat juga jadi tempat wisata, di mana kita bisa dapat sekaligus memperbanyak pengetahuan kita tentang hewan. Bisa kita berkeliling di kebun binatang, di mana kita bisa melihat berbagai macam jenis-jenis binatang. Kita akan melihat bagaimana tempat tinggalnya. Anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Apakah kalian sudah mengerti? Kalau memang belum mengerti, nanti kalian masukkan pertanyaan kalian dan kalian kirimkan ke WA pribadi Ibu. Di situ Ibu akan menjawab pertanyaan yang kalian ajukan. Oke. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran ini yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan. Yaitu kenampakan alam adalah kenampakan yang terjadi di alam. Kenampakan alam bisa disebut dengan bentang alam. Contohnya tadi bisa kita lihat sungai, pegunungan, daratan tinggi, daratan rendah. Kenampakan buatan itu adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia. Contohnya itu waduk, pelabuhan, kebun binatang, pemukiman, taman, dan lain-lain. Kenampakan alam dan kenampakan buatan sangat bermanfaat bagi kita, di mana kita menggunakannya atau memanfaatkannya kedua kenampakan ini. Mari kita jaga kenampakan alam dan kenampakan buatan kita supaya tidak hancur. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, di sini Ibu akan membuat tugas individu untuk kalian, yaitu buatlah dalam bentuk tabel contoh-contoh dari kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di sekitar kita. Kalian masukkan ke dalam bentuk tabel, minimal itu ada 10. Kalian kirimkan tugas itu ke WA pribadi Ibu. Tugas itu terakhir sebelum pembelajaran kita minggu depan dimulai. Mohon anak-anak dikerjakan karena itu menyangkut untuk nilai UAS kalian masing-masing. Oke, pembelajaran kita cukup hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan jangan lupa ikuti anjuran pemerintah. Jangan terus menjaga kesehatan kita masing-masing di rumah. Jaga kesehatan. Jangan pergi keluar kalau memang ada pekerjaan yang harus keluar, menggunakan masker. Jangan lupa cuci tangan dan tetaplah di rumah bersama dengan keluarga. Terima kasih.